Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour 2024. Seri pertamanya Super Bad Rapid dan Blitz Polandia, di mana turnamen ini sudah menyelesaikan sesi rapidnya dan sudah masuk ke permainan Blitz hari pertama kawan. Untuk sesi rapid, pemenangnya adalah Wei Yi dengan 13 poin. Diikuti Magnus Carlsen dengan 12 poin. Nah, untuk sesi Blitz hari pertama kawan, Wei masih konsisten dengan permainannya kawan. Memimpin turnamen Blitz di hari pertama dengan 7,5 poin. Kali ini selisih 1,5 poin atas Magnus Carlsen. Magnus Carlsen kawan sempat tak terkalahkan dalam permainan rapid. Tapi banyak remisnya kawan ketimbang menangnya. Hanya 3 kali menang Magnus Carlsen di sesi rapid. Padahal sempat mengalahkan Wei kawan pada permainan rapid. Cuma di sesi Blitznya Magnus Carlsen dikalahkan oleh Pragnananda pada game kedua dan kembali kalah oleh Abdus Satrov blunder menteri kawan pada game ketiga. Padahal game pertama sempat mengalahkan Kirill Shevchenko. Tapi saat bermain melawan Pragnananda, Magnus mengakui dia sempat kolaps saraf otaknya kan. Mungkin dia sempat linglung saat menghadapi Pragnananda. Mungkin sempat ngeheng kawan. Apakah kepikiran pinjol kawan Magnus Carlsen? Gamenya sudah kita ulas saat menghadapi Pragnananda. Nah, penampilan buruk saat menghadapi Pragnananda ini juga berlanjut saat menghadapi Abdus Satrov. Nah, game inilah yang akan kita ulas kawan saat menghadapi Abdus Satrov. Tapi nanti kita akan lihat posisi Magnus Carlsen ini sebetulnya sangat bagus dalam permainan endgame kawan. Cuma finishingnya kawan. Finishingnya seperti kita, seperti pemain RT, pemain post ronda, blunder besar. Berikan menteri secara cuma-cuma. Nah, Skandinavian dimainkan oleh Nordibek Abdus Satrov. Baku hantam seperti biasa, jalur utamanya seperti itu kawan. Menteri mundur ke petak D6. Nah, di sini ada pion D4 lanjut Magnus, setelah kuda F6, kuda F3, kuda C6, langsung serang menteri. Di sini Magnus Carlsen juga mengincar petak F7. Menteri mundur ke petak D8, Magnus kembangkan gajah ke petak E2. Langkah yang tak lazim di posisi ini kawan. Pion C4, pion D5 kawan, ataupun gajah gelap ke petak F5 yang merupakan langkah-langkah favorit kawan. Magnus Carlsen ingin mempercepat rajanya agar bisa rokade gajah E2 terlebih dahulu. Selepas pion A6, kuda kembali mundur, ditarik mundur ke petak A3 untuk bisa tetap memainkan pion C kawan Magnus Carlsen. Kalau mundur ke sini kan dia akan lambat memainkan pion C-nya. Dan persiapan juga manuver-manuver nanti mungkin ke pusat. Ada gajah G4, kuda C4 terlebih dahulu, lanjut Magnus Carlsen. Nah, di sini ada pion E6 dan rokade amankan raja Magnus. Gajah E7, pion C3, perkuat posisi pion pusatnya kawan. Nah, di sini rokade oleh Magnus. Kenapa dari tadi kawan kuda ini tidak dicaplok saja sebelum putih memainkan pion C3? Caplok, caplok. Nah, bisa mendapatkan pion yang di sini. Coba kita ulangi lagi kawan. Nah, di sini mungkin kalian caplok terlebih dahulu, ambil balik menggunakan gajah, kuda mendapatkan pion pusat kawan. Nah, gantinya juga pion ini kawan yang menjadi masalah juga. Itulah kenapa pion ini tidak coba direbut oleh Abdus Satrov, karena nanti ada gajah terang yang mengincar diagonal terang panjang. Oleh karena itu tadi Abdus Satrov dengan gajah E7-nya, Magnus dengan pion C3-nya, rokade, dan Magnus pion H3, gajah mundur ke H5, diikuti gajah F4 oleh Magnus untuk mendapatkan kontrol penuh ruang-ruang gelap. Ada serangan kawan, kuda D5, gajah mundur ke G3, kemudian Abdus Satrov kembali menyerang lewat sisi menteri sekarang, kuda terancam mundur ke D2, diikuti tantangan pertukaran gajah gelap. Ditolak dengan langkah kuda E4, menawarkan pertukaran di petak G3 kawan, bentuk provokasi untuk membuka lajur G. Diterima oleh Abdus Satrov, ambil balik menggunakan kuda, ternyata tidak menggunakan pion kawan untuk membuka lajur G. Ini kurang bagus juga karena di sini tidak ada lagi yang kontrol petak E3 kawan. Oleh karena itu posisi kuda ini cukup menjebak. Jadi Magnus tidak mempunyai kesempatan untuk membuka lajur F-nya. Ambil balik menggunakan kuda serang gajah, gajah mundur ke petak G6, diikuti menteri naik ke petak D2. Nah, di sini Abdus Satrov angkat menterinya juga. Kedua benteng pemain sudah saling terkoneksi, siap untuk dikeluarkan ke pusat kawan. Tapi Magnus Carlsen mencoba menyerang lewat sisi menteri sekarang dengan pion A4. Ditolak dengan kuda A5, Magnus tarik mundur menteri. Berikutnya pion B4 lanjut Abdus Satrov, ditolak dengan pion C4. Beda dengan permainannya saat melawan Pragnananda kawan, nanti kalian akan lihat langkah-langkah bertanda kuning di game ini. Kalau kita lihat permainan saat melawan Pragnananda kawan,
Akurasi kedua pemain sangat tinggi, di atas 90%. Jadi tadi kita lihat jarang sekali langkah-langkah bertanda kuning dari kedua pemain saat melawan Pragnananda. Beda kali ini kawan. Kalau Stockfish menyarankan Gajah D3 menantang pertukaran Gajah Terang kawan, ketimbang dorong pion. Tapi Magnus lebih suka dorong pion. Pion C4, kuda F4 serang Gajah Terang kawan. Benteng E1, pion C5 kembali membuat tantangan pertukaran pion, menyerang lewat sisi menteri, membuka jalur-jalur serangan sisi menteri. Ditolak kembali oleh Magnus, tarik mundur gajahnya kawan untuk bantu backup ruang-ruang terangnya, menghindari ancaman kuda. Kalau di sini tadi diterima kawan, ya ambil baliklah, tak ada masalah. Mungkin kalian melakukan pertukaran nanti, bukan saat yang tepat. Kembalikan materi terlebih dahulu. Magnus memilih menahan diri. Gajah F1. Dan menteri ke C7. Untuk menghindari bersama menteri di lajur D kawan. Keluarkan benteng FD8 Abdus Satrop. Di sini ada kuda E4. Sikat kawan karena mengancam menterinya. Ambil balik oleh benteng. Kemudian di sini pion pukul pion. Pion G3 terlebih dahulu untuk usir kuda. Tidak terburu-buru untuk camplok pion menggunakan benteng mungkin. Ya bisa jadi opsi terkuat menurut engine. Tapi usir kuda terlebih dahulu. Kuda lompat ke G6. Baru sekarang caplok menggunakan benteng. Menteri mundur. Dan pion C5 dorong Magnus. Tentu ya pion ini bukan pion gratis kawan. Benteng jatuh di belakang nanti. Didahului oleh Abdus Satrop. Ambil balik oleh menteri. Kuda B3. Sepertinya di sini kawan, Magnus Carlsen akan kehilangan kualitas perwira. Tapi Magnus Carlsen juga bisa membalas. Menterinya digeser untuk menyerang benteng yang di belakang. Benteng B8. Benteng D1 menghindari serangan kuda. Kemudian ada kuda caplok pion C5. Abdus Satrop unggul satu pion sekarang kawan. Berbalik ancam menteri. Menteri ke C4 pin kuda. Menteri hitam langsung bergeser. Diikuti dengan pion B4. Perbaiki konstruksi pionnya kawan. Nah ada pion H6. Membuat langkah menunggu kontrol petak G5 dan buka ruang bagi pergerakan raja. Benteng C1. Ada benteng C8. Pertahankan perkuat posisi kuda C5-nya. Kemudian menteri D4 pin kuda kawan. Ada pion A5 terlebih dahulu juga untuk perkuat konstruksi pion sisi menteri. Sekarang posisi pion-pion hitam di sisi menteri lumayan bagus kawan. Ya di sini tidak lagi bisa kalian caplok pion ini dalam posisi kena pin. Pion H4 lanjut Magnus. Kuda E7. Ada kuda E5. Magnus kembali membuat langkah yang kurang presisi kawan. Gajah D3 segera keluarkan. Untuk nanti reposisi, untuk tetap kawal ini kawan diagonal terang. Agar nanti kalau ditinggal benteng bisa melakukan ancaman yang serius di baris belakang. Tidak mungkin dicaplok oleh kuda karena menteri jatuh kawan. Kuda E5 pilihan Magnus. Persiapan ke sini mungkin nanti. Atau ke sini mungkin. Di sini kuda F5 serang menteri terlebih dahulu. Menteri C4 dan Abdus Satrop blunder dengan benteng C7-nya. Dimanfaatkan Magnus untuk menantang pertukaran menteri. Apa langkah terbaik bagi hitam di posisi ini kawan? Hitam bisa korbankan kuda untuk ambil pion. Dalam posisi yang unggul kawan seperti yang kalian lihat. Abdus Satrop di langkah ke 38-nya dalam posisi yang bagus. Apalagi kontrol waktu dari Abdus Satrop masih mempunyai 1 menit 12 detik. Coba bayangkan melawan Magnus Carlsen unggul posisi, unggul kontrol waktu kawan. Tapi sayangnya tadi blunder dengan benteng C7. Korban kuda ambil pion G3 kawan. Kalau diambil langsung awas di sini. Lihat coba ancamannya di sini. Discover check. Raja bergeser ke petak H1 ataupun jika ke petak H2 kawan, maka benteng ambil menteri. Kalau tidak diambil kuda ini mau kemana? Mungkin menteri bergeser ke petak F4. Ya kalian pindah lagi kuda kawan. Kalian untung materi. Abdus Satrop tidak melihat taktik itu kawan. Benteng C7 dia angkat. Langsung dimanfaatkan Magnus Carlsen untuk menantang pertukaran menteri. Ditolak, kemudian menusuk menteri ke petak E8 skak. Dan mendapatkan pion yang di sini. Kalau diterima tadi cukup berbahaya kawan. Lihat, posisi kuda kalian dalam posisi kena pin. Dan kalian tidak bisa bergerak ke sini kawan. Ada pion, dan pion ini akan leluasa nanti maju kawan. Kalau tidak kuda yang jatuh, benteng yang bisa jatuh. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Abdus Satrop menolak menteri D5, menteri E8 skak, raja bergeser, kuda caplok, pion F7.
Sekarang Magnus sudah bisa mengembalikan jumlah pion dengan posisi yang bagus kawan. Awas di sini. Bisa kuncian skakmat. Menteri D4. Benteng ambil kuda langsung kawan. Korban kualitas untuk mempertahankan permainan agak lama yang terkuat. Tapi Menteri D4 dan pion H5. Kunci ruang terang kawan. Ancaman skakmat 1 langkah. Antisipasi dari Abdus Satrop dengan pion G6. Sekarang kontrol waktu berbalik kawan. Magnus sedikit unggul dengan 21 detik. Sedangkan Lodewijk Abdus Satrop tinggal tersisa 11 detik. Diterima skak. Ambil balik. Kuda double check. Double skak. Skak kuda, skak menteri kawan. Raja harus pindah bergeser. Diikuti dengan benteng E1. Perkuat posisi kuda. Awas ada ancaman skakmat 1 langkah. Blokade terlebih dahulu oleh Abdus Satrop dengan kuda E4. Dengan 2 kudanya juga ingin mencoba menyerang kawan. Kuda ke G4 skak juga lindungi pionnya. Raja ke G7. Menteri caplok pion E6 lanjut Magnus. Magnus dalam posisi kemenangan kawan. Kemudian Abdus Satrop melangkah kuda E caplok pion G3. Langkah bagus untuk koneksikan 2 kuda. Tapi engine komputer tidak menyukainya. Yang lebih disukai engine komputer adalah kuda ini caplok pion F2 langsung kawan. Ambil balik oleh kuda putih, baru benteng E7. Kalau menteri ambil kuda, ya benteng di belakang jatuh. Kalau mungkin di sini Stockfish lebih menyukai korban menteri kawan, caplok oleh kuda. Nanti menyisakan menteri melawan 3 perwira. 1 perwira mayor didukung 2 perwira minor. Tapi dalam permainan blitz cepat kawan, mungkin menemukan atau mengkalkulasi dengan kombinasi seperti itu sulit kawan. Tersisa 5 detik, 8 detik kawan. Ambil pion G3. Magnus kuda E5 untuk dukungan menteri kawan. Kuda caplok gajah F1. Menteri G6 skak. Raja mundur ke F8. Magnus Carlsen memilih untuk melakukan skak kawan di peta F6. Tidak ambil kuda langsung dengan tempo skak. Ini langkah terkuatnya. Tapi memilih skak kawan di peta F6 saja. Raja bergeser ke peta G8. Magnus menteri G6 benteng G7 kawan. Seperti kalian. Blunder menteri kawan. Dan permainan berakhir kawan. Dan berikut inilah momen-momen di mana Magnus Carlsen melakukan langkah blunder ini setelah Raja G8 menteri G6 benteng G7. Dalam posisi kemenangan kawan, coba lihat. Kalian bisa melakukan skak-skak yang berulang terlebih dahulu tapi tidak di lajur G kawan. Atau caplok kuda saja masih menang kawan. Berikut inilah momen-momennya kawan. Saat menteri G6 benteng G7 Magnus menyerah. Benar kawan. Saraf Magnus sudah kolaps sejak kalah dari Pragnananda. Threatening Queen G6. Queen G6, Queen H8. Ooh, he did it with not so much time on his clock. 3 seconds on the clock and there you see the players just blitzing out the moves. Absolutely. Knight takes G3, but the Black King cannot survive when the Queen and Knight are sniffing around. Queen G6 check. He's missed it. He's missed it. Queen takes F5 check. And there was also... Terlihat kawan, Carlsen sangat kaget saat dia tidak tahu adanya benteng di baris ke-7 kawan. Ya, Abdus Satrop terlihat ketawa-ketawa. Lihat Magnus Carlsen dan geleng-geleng kepala kawan Abdus Satrop. Oke, itulah kawan blunder besar dari Magnus Carlsen. Seperti kita mudah melakukan blunder-blunder fatal. Memang dalam permainan blitz yang tersisa beberapa detik kawan, hal seperti ini sangat lumrah. Walaupun sekaliber Magnus Carlsen. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Dan nanti kita sambung permainan WY mungkin. Belum sempat kita lihat kawan. Kemarin sempat kita ulas, tapi kita lihat permainan ciamiknya dalam permainan blitz mungkin. Atau lanjut ke Champions Tour. Melihat permainan Magnus Carlsen lagi mengalahkan Denis Lazarevic, atau melihat permainan Dani Dubov? Saya tunggu masukan kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.